teman-teman, kembali lagi di YouTube channel aku bareng aku Juliana yang akan menemani teman-teman beberapa menit ke depan. Buat teman-teman yang belum subscribe channel ini, silahkan subscribe dulu dan jangan lupa juga like, komen, dan share video ini. Dan buat teman-teman yang belum subscribe channel aku yang pertama, silahkan subscribe dulu Juli Study Pen, karena di channel itu saya membuat video study with me, membuat jurnal atau yang berhubungan dengan study. Jangan lupa subscribe. Di video kali ini saya akan merekomendasikan ke teman-teman buku yang bergenre fiksi remaja, self-healing, self-improvement, dan lain sebagainya. Yang seperti teman-teman lihat ada beberapa tumpukan buku di sini yang akan aku rekomendasikan ke teman-teman. Jadi stay tune terus ya. Buku yang pertama yaitu Rumus Bahagia. Ternyata bahagia itu juga punya rumus teman-teman. Bukan saja fisika atau matematika yang punya rumus, tapi bahagia juga punya rumus. Jadi buat teman-teman yang mau mendapatkan buku ini, teman-teman bisa dapatkan di Gramedia terdekat teman-teman atau di online shop teman-teman semuanya. Saya belum bisa memastikan isi bukunya apa, karena saya belum membaca tuntas buku ini, jadi saya belum bisa memastikan isi bukunya seperti apa. Tapi saya sangat tertarik karena buku ini menceritakan kehidupan nyatanya. Jadi saat saya membaca sinopsisnya, saya langsung tertarik karena dia menceritakan kehidupan pribadinya. Buku yang kedua yaitu The Power of Language. Buku ini dituliskan oleh Son Do-hyung dan Yonaru dan diterjemahkan oleh penerbit Haru, dengan bukunya ketebalan 208 halaman dengan tinggi 19 cm. Buku ini merupakan buku self-improvement. Menariknya buku ini karena di buku ini sinopsisnya menuliskan bahwa buku ini mengajak kita untuk memikirkan kembali cara kita berbahasa, juga mengajar kita bagaimana cara menggunakan kata-kata sehingga kita bisa menyampaikan maksud kita dalam ucapan dan menghindar dari bahaya yang mungkin timbul dari ucapan kita. Dan menariknya juga, penulis ini menggunakan kutipan-kutipan dari para filsuf dan pemikir dari barat maupun timur, serta ilmu humaniora sebagai salah satu cara untuk menjelaskan bagaimana cara berbahasa yang baik. Buku yang ketiga yaitu How to Stop Feeling Like Shit, yang dimana dituliskan oleh Andrea Woman dan diterbitkan oleh Sira Media. Buku ini merupakan buku self-improvement dan di sinopsisnya menjelaskan bahwa Andrea Woman menjelaskan secara lugas bagaimana cara mengenali kebiasaan buruk kita, memilih kebiasaan yang berbeda, dan mempraktikkan perilaku baru, salah dan coba lagi. Dan di sampulnya juga di bagian belakang memiliki beberapa testimoni. Testimoni pertama oleh Christine Hassler mengatakan bahwa Andrea Woman telah melakukannya lagi dengan kebijaksanaan langsung dari hatinya. Testimoni yang ketiga oleh Dr. Eris Huemer yang mengatakan bahwa setelah saya membaca How to Stop Feeling Like Shit, saya berhenti merasa seperti sampah. Buku ini adalah bacaan yang bagus untuk siapa saja yang ingin menerima kegembiraan yang sudah ada dalam hidup mereka, menjalani hidup sesuai dengan nilai-nilai mereka, dan berhenti membuat bencana. Buku yang keempat yaitu I Want to Die But I Want to Eat Tteokbokki, yang dimana buku ini dituliskan oleh Beksi Hai yang diterjemahkan oleh penerbit Haru. Buku ini merupakan buku self-improvement dan bestseller pertama di Korea Selatan. Buku ini cukup menarik karena buku ini menceritakan tentang perjalanan Beksi Hai yang depresi, dan di sinopsisnya mengatakan bahwa buku ini adalah esai yang berisi tentang pertanyaan, penilaian, saran, nasihat, dan evaluasi diri yang bertujuan agar pembaca bisa menerima dan mencintai diri sendiri.
Buku self improvement ini mendapatkan sambutan baik karena pembaca merasakan hal yang sama dengan kisah Beksi Hai, sehingga buku ini mendapatkan predikat bestseller di Korea Selatan. Buku yang kelima yaitu Insecure is My Middle Name, yang dimana dituliskan oleh Alfi Syahrin. Saya pernah mengulas buku ini di podcast saya. Jadi buat teman-teman yang ingin mendengarkan ulasan buku ini, teman-teman bisa dengarkan podcast saya melalui Spotify. Nama podcast saya Buku Kita. Jadi jangan lupa dengarkan podcast saya. Dan buku ini juga merupakan buku self improvement yang memiliki 45 bab yang membantu kita untuk berdamai dengan insecure kita. Buku ini sebenarnya tidak kalah jauh beda dengan buku ini. Sama-sama terbitan Wattpad, sama-sama membahas tentang dosen, sama-sama membahas tentang mahasiswa. Buku ini sudah dibaca lebih dari 10 juta kali di Wattpad, sedangkan buku ini sudah dibaca lebih dari 40 juta kali di Wattpad. Mungkin teman-teman yang suka membaca Wattpad pernah membaca buku ini. Bagaimana teman-teman berhasil baper atau tidak? Buku selanjutnya yaitu Sunny dan Rani, buku yang pertama dan buku yang kedua. Saya memiliki buku yang kedua itu dua. Mengapa? Karena saya ikut PO di lain tempat atau di lain toko. Saya sudah mengajukan buku yang pertama, mengajukan pembatalan di pihak toko, tapi pihak tokonya menolak. Jadi it's okay, gak apa-apa. Jadi saya memiliki dua buku ini. Yang alasan saya mengikuti PO di dua tempat karena saya cuma mengincar photocard ini. Sebenarnya sama-sama memiliki photocard seperti ini. Sama-sama memiliki pin, sama-sama memiliki bookmark, atau sama-sama memiliki booknote. Tapi yang membedakan bukunya itu foto ini, fotonya V dengan foto saya nggak tahu foto ini siapa, jadi cuma saya mengincar fotonya V. Jadi saya ikut dua toko untuk VO.